Hai, gue pengen nanya nih. Dalam sehari yang cuma 24 jam ini, lo masih suka bingung nggak? Gimana nih cara bagi waktu buat kuliah kalau misalnya lo kuliah, kalau kerja, main, keluarga, sama pacar? Pengennya sih lo pasti bisa adil gitu kan, ngebagi waktu buat semuanya. Tapi kadang lo nyari waktu buat sendiri aja tuh susah gitu, iya nggak? Apalagi kalau udah ngomongin soal kerjaan atau sekolah. Biasanya dua hal ini yang paling menyita waktu banyak. Karena ya selain waktu di kantor, selain waktu di sekolah, lo ada waktu untuk pergi ke kantor, pulang ke kantor. Belum lagi kalau misalnya ada PR dan lain-lain. Bahkan pada saat weekend, lo kadang-kadang bingung juga. Ini gue mesti lanjut kerja, kerjaan gue yang belum kelar. Gue harus istirahat, gue harus ngelakuin hobi, atau gimana nih sebenarnya? Nah, kalau misalnya lo masih punya permasalahan seperti itu, nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget kalau misalnya sekarang lo masih ngerasa berat sebelah gitu dalam time management lo. Di video ini gue akan menyelamatkan lo dari itu semua. Tonton video ini sampai habis karena gue akan ngomongin soal work-life balance di sini. Gue juga akan ngomongin soal hidup yang bermakna dan ukuran-ukuran sukses yang ternyata nggak cuma satu, tapi 4. Penasaran kan? Di bukunya Eric Barker, Barking Up the Wrong Tree, dia menceritakan soal seseorang bernama Ted Williams. Dia adalah seorang atlet baseball yang sangat-sangat perfeksionis. Seluruh hidupnya cuman dipenuhi sama latihan, latihan, dan latihan. Nah, kalau misalnya lo bayangin Ted Williams itu, lo jangan bayangin Ted Williams itu kayak yang, oh ya tepat waktu, kerjaannya selalu kelar dan cepat gitu kalau ngerjain sesuatu. Enggak, he was more than that. Sehari itu ada 24 jam, dan dia nggak akan keberatan berlatih baseball selama itu juga. Kalau lo nanya hasil sih ya jangan ditanya. Semua itu terbayar dengan prestasi-prestasinya di dunia baseball. Dia sampai sekarang adalah salah satu hitter terbaik sepanjang masa. Cuman ya, kalau misalnya lo gali, ternyata banyak banget pengorbanan yang dia bikin. Anaknya misalnya, anaknya mengatakan bahwa kemampuan sosialisasinya Ted Williams ini the worst. Let's put it this way, lo gak mau deh urusan lama-lama sama nih orang. Dan ini ya basically karena dia gak peduli gitu. Dia cuma peduli sama 1, baseball, 2, memancing, yaitu hobinya, dan sisanya itu ya waktunya minim banget gitu buat yang lain-lain. Termasuk buat keluarga. Ted Williams juga bercerai sampai 3 kali. Salah satu mantan istrinya bahkan nyebut bahwa Williams adalah salah satu orang terburuk untuk dinikahi. Ya, Williams jelas nggak sukses di area relationship. Nggak bisa ditanya lah kalau itu. Dan jadinya kan muncul sebuah pertanyaan. Apa segitu mahalnya harga kesuksesan? Apa kalau lo mau sukses, itu berarti artinya adalah no life? Nggak nikah kayak Newton gitu. Dibenci keluarganya kayak Ted Williams. Sampai mungkin nangis-nangis pas diwawancara soal kebahagiaan kayak Elon Musk. Kalau kayak gini mungkin nggak sebanyak itu orang yang mau sukses. Dan kita kadang-kadang lupa juga bahwa ya hidup lo itu eventually nggak cuma soal karir doang, ya nggak? Ya lo bisa aja gitu, cuman peduli sama karir lo. Tapi seberapa banyak sih dari lo yang nggak mau nikah? Nggak mau ngabisin waktu sama orang tersayang itu dan lain-lain? Apa lo yakin bisa bahagia gitu kalau misalnya lo seperti itu? Dan ketika kita ngomongin soal kebahagiaan, soal hidup yang memuaskan, karir yang menjulang tinggi, itu bisa jadi nggak cukup loh buat lo bahagia. Buktinya sebuah penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyesalan terbesar dalam kehidupan seseorang adalah mereka nggak punya cukup waktu untuk orang-orang yang emang berarti gitu buat mereka. Jadi sebenarnya untuk bisa punya hidup yang memuaskan, itu kesuksesan karir doang nggak cukup. Karirnya itu cuma 1 hal. Kita butuh 4 hal sebenarnya. Apa aja 4 metrik tersebut? 4 hal tersebut. Yang pertama adalah happiness. Ini berarti lo harus enjoy sama hidup lo dan pekerjaan yang lo lakuin. Jadi intinya adalah lo nggak terjebak di dalam pekerjaan yang lo benci. Dan lo punya waktu cukup juga untuk menikmati hidup lo. Berikutnya ada achievement. Lo bisa mencapai sesuatu yang jadi tujuan lo. Dengan kata lain, lo memenangkan competition. Bisa kompetisi sama diri lo sendiri, sama orang lain, sama waktu. Pokoknya winning. Lo dapat promosi, lo menang tender, penjualan lo naik tahun ini, atau sesederhana lo mencapai tujuan lo hari itu. Lo berhasil bangun lebih pagi misalnya, lo berhasil fokus 3 jam.
it's still an achievement. Yang ketiga, significance. Lo punya dampak ke orang-orang di sekitar lo. Apakah dengan uang yang lo peroleh misalnya saat ini, lo bisa menyenangkan orang tua lo? Apa lo menyediakan waktu untuk teman-teman lo? Dan yang terakhir adalah legacy. Ini adalah tentang hal bermanfaat apa yang lo tinggalin bahkan setelah lo nggak ada lagi nanti. Nggak ada di sini bisa berarti lo udah meninggal atau lo udah nggak berada di tempat itu lagi. Mungkin lo menciptakan sistem kerja yang oke di kantor lo dan bisa digunakan bahkan setelah lo udah resign. Nah, work-life balance yang kita maksud di sini adalah ketika lo bisa membagi fokus lo ke 4 hal tadi secara seimbang dan secara rutin. Masalahnya orang-orang itu melakukan 2 strategi yang sebenarnya kurang tepat untuk melakukan ini, yaitu strategi collapsing dan sequencing. Collapsing itu maksudnya adalah fokus sama satu metrik aja. Fokus sama achievement doang misalnya, terus udah itu fokus sama significance doang misalnya. Misalnya lo habis-habisan untuk mencapai achievement aja gitu. Lo ngejar karir, numpuk investasi, tapi lo abaikan metrik-metrik yang lain. Akibatnya lo mengabaikan kebahagiaan lo jadinya. Atau mengabaikan orang-orang tersayang lo. Atau strategi yang kedua yang kurang tepat juga adalah sequencing. Sequencing itu ketika lo fokus ke satu metrik aja, tapi dengan jangka waktu tertentu, baru lo fokus ke metrik yang lain. Misalnya lo fokus ke achievement dulu selama 5 tahun. Karena berpikir ya, oke, setelah semua target lo tercapai, baru deh urusin metrik-metrik yang lain. Sayangnya ini juga bukan strategi yang efektif. Karena selama lo mengejar satu metrik tersebut, metrik yang lain ya ambiar, kayak gitu. Kalau misalnya lo korbankan, ya pikir aja kayak gini. Lo 5 tahun, lo gak di rumah, lo gak pernah kontakan sama orang-orang tersayang lo. Pada saat lo balik setelah 5 tahun, pada saat lo udah sukses kayak gitu ya, apakah mereka masih senang sama lo? Ya nggak tahu juga kan. 5 tahun itu lo kemana? Nah kayak gitu. Nah jadi ada beberapa hal yang tepat yang bisa lo lakuin untuk bisa jadi lebih seimbang dalam kehidupan personal dan pekerjaan. Yang pertama adalah menentukan takaran 4 metrik ini yang paling pas buat lo. Lo nggak bisa berharap menaklukkan dunia dengan udah sampai rumah jam 6 sore. Ini kayak 2 hal yang bertentangan. Mustahil gitu, lo cuma punya 24 jam sehari soalnya, dan energi yang terbatas. Ada yang namanya istilah maximizing. Lo berusaha eksplorasi semua pilihan di satu metrik untuk dapat hasil terbaik dari yang paling baik. Ada 2 masalah dengan teknik ini. Pertama, waktu lo habis di eksplorasi. Dan yang kedua adalah lo kayak jalan di treadmill gitu. Terus berusaha menemukan yang terbaik, tapi ya nggak nyampe-nyampe. Jatuhnya lo jadi menerapkan strategi collapsing. Lo habis-habisan di satu metrik tapi melupakan metrik lainnya. Nah, cara yang disarankan adalah dengan cara satisficing. Yaitu lo tentukan atau pilih apa definisi bahagia lo. Apa definisi suksesnya buat lo. Di sini lo memainkan nilai pribadi lo untuk tahu kapan lo sebenarnya merasa cukup. Ini penting banget. Biar lo tahu seberapa jauh lo mengisi satu metrik yang tadi. Prestasi itu kalau misalnya dikejar, itu nggak akan ada habisnya. Abis dapat kerjaan dengan gaji 1.000, ya abis itu lo akan pengen ganti kerjaan yang gajinya 2.000, setelah itu 3.000, setelah itu 7.000, setelah itu 100.000. Jadi ya, kalau menurut nilai pribadi lo harus punya materi dan hubungan keluarga berkualitas. Lo harus mulai masuk ke langkah berikutnya, buat bikin plan untuk masing-masing metriknya. Sebelum bikin rencana, lo harus menentukan juga nih tujuan apa yang lo mau raih di masing-masing metrik itu. Kenapa tujuannya harus jelas ya? Supaya nggak jadi reaktif gitu sama hidup lo. Atau dengan kata lain, lo jadinya pegang kendali. Kita jadi tahu gitu yang mana yang distraksi, yang mana yang tujuan yang sebenarnya. Dengan begitu lo bisa bikin rencana yang lebih jelas buat ngisi metrik sesuai dengan takaran yang lo inginkan. Lo sendiri bisa mulai mapping nih tentang tujuan hidup lo dan rencana-rencana lo untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan salah satunya adalah dengan bantuan worksheet dari 1%. Di worksheet ini lo akan diarahin buat ngisi pertanyaan-pertanyaan sesuai prinsip SMART. SMART itu apa? SMART adalah metode yang lumayan banyak digunain dalam menetapkan tujuan. Sebuah goal itu sebaiknya spesifik S, measurable M, attainable A, realistik gitu ya, relevant R, dan time based.
Nah, 1% juga udah punya nih worksheet smart yang lo bisa dapatkan dengan join layanan mentoring 1%. Selain dapat worksheet untuk membantu lo netapin tujuan dan bikin rencananya, lo juga akan bisa ngobrol sama mentor profesional dari 1%. Serta dapat saran yang objektif dari mereka. Lo bisa daftar layanan mentoring ini dengan klik link yang ada di description box. Yang kedua, telusuri alokasi waktu. Kadang tanpa lo sadari, lo udah mengalokasikan waktu berat sebelah gitu ke salah satu dari 4 metrik yang tadi. Kemungkinan yang lain adalah lo justru malah nggak alokasi waktu sama sekali untuk keempat metrik tersebut. Dengan menelusuri waktu yang lo gunakan, lo jadi bisa memastikan bahwa lo menghabiskan waktu lo untuk mencapai tujuan lo yang tepat di masing-masing metrik tersebut. Jadi yang lo harus lakukan adalah tentuin jatah waktu untuk masing-masing metrik setelah lo tahu kadarnya seperti apa. Tulis di kertas berapa jam alokasi waktu lo untuk kerja dalam sehari. Terus berapa jam buat keluarga, berapa jam buat diri lo sendiri. Dan tapi tenang aja, ini nggak fix. Lo masih bisa mengubah alokasi waktu ini sesuai kebutuhan lo. Nah, tips yang ketiga adalah bicara sama atasan lo. Bukan buat minta kerjaan yang lebih sedikit, tapi untuk memperjelas aja gitu. Apa ekspektasi atasan lo, apa ekspektasinya lo, kayak gitu. Kalau misalnya kalian udah satu arah, itu enak banget. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, itu adalah buat jadwal. Yang ada di pikiran lo saat dengar kata buat jadwal, pasti ya ngatur waktu kapan harus meeting, kapan harus ketemu A, kapan harus balas emailnya si B, atau kapan balas telepon gitu ya. Cara ini nggak efisien, karena ya dia cuman menjadwalkan distraksi. Yang lo perlu jadwalin itu adalah waktu buat lo benar-benar serius kerja tanpa ada distraksi apapun. Susah sih, gue tahu, apalagi kalau kantor lo dinamis banget. Tapi supaya waktu lo bisa teralokasi dengan baik, lo harus ngasih slot waktu. Tapi ya supaya waktu lo bisa teralokasi dengan baik, lo harus ngasih slot waktu sendiri gitu. Kapan untuk lo benar-benar kerja serius tanpa terdistraksi, tanpa notifikasi. Tapi jangan lupa juga bahwa bukan kerjaan doang yang lo harus alokasiin waktunya. Tapi waktu dimana lo benar-benar off kerja itu juga harus dialokasikan. Yang biasanya gue lakukan adalah lo bisa datang lebih awal ke kantor untuk maksimalin 60 menit di pagi hari buat kerja tanpa distraksi sama sekali. Pastiin juga lo nggak kerja sama sekali di weekend misalnya, gunain waktu tersebut buat ngejar metrik-metrik yang lain. Nah, udah. Itu aja tips yang bisa gue kasih, kita udah sampai di akhir video nih. Kalau misalnya lo butuh bantuan untuk menetapkan tujuan dalam rangka mencapai work-life balance, dan membuat rencana-rencana untuk mencapainya, lo bisa banget join layanan mentoring 1%. Untuk daftar, lo tinggal klik link yang ada di description box. Gue Vicky, thank you.